Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Akan memaparkan materi pada mata kuliah Ekonomi Internasional dengan judul Neraca Pembayaran Internasional dan Menyeimbangkan Neraca Pembayaran. Lanjut ke materi. Perkenalkan, nama saya Salsadila Amalia dengan NIM 34022404121. Di sini saya akan menjelaskan tentang neraca pembayaran internasional. Neraca pembayaran internasional adalah catatan sistematis yang disusun oleh suatu negara untuk mencatat seluruh transaksi ekonomi yang terjadi antara penduduk dalam negeri dengan penduduk luar negeri dalam satu periode tertentu. Catatan ini dibuat resmi oleh pemerintah atau sentral bank. Neraca pembayaran mencerminkan hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain di dunia internasional. Melalui neraca ini dapat diketahui sejumlah mana keterlibatan suatu negara dalam kegiatan perdagangan dan keuangan global. Transaksi yang dicatat dalam neraca pembayaran tidak hanya berupa transaksi barang tetapi juga mencakup transaksi jasa, pendapatan, investasi, dan bantuan luar negeri. Oleh karena itu, neraca pembayaran memiliki cakupan yang sangat luas. Keberadaan neraca pembayaran sangat penting karena dapat menjadi alat evaluasi kondisi perekonomian nasional. Neraca pembayaran, pemerintah dapat menilai apakah kondisi ekonomi negara berada dalam keadaan sehat atau mengalami masalah. Salah satu fungsi utama neraca pembayaran adalah untuk mengetahui posisi devisa negara. Devisa merupakan alat pembayaran internasional yang sangat dibutuhkan dalam kegiatan ekspor dan impor. Neraca pembayaran juga berfungsi sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ekonomi, khususnya kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan luar negeri dan hubungan keuangan internasional. Neraca pembayaran internasional terdiri dari beberapa komponen utama. Komponen pertama adalah neraca transaksi berjalan yang mencatat kegiatan ekspor dan impor barang dan jasa. Selain itu, neraca transaksi berjalan juga mencatat pendapatan dari faktor produksi seperti upah tenaga kerja dan bunga modal, serta transfer sepihak seperti bantuan luar negeri. Komponen kedua adalah neraca modal dan finansial yang mencatat arus masuk dan keluar modal suatu negara. Arus modal ini dapat berupa investasi asing langsung,
investasi portofolio, dan pinjaman luar negeri. Masuknya modal asing dapat memberikan dampak positif bagi perekonomian, seperti meningkatkan cadangan devisa dan mempercepat pembangunan nasional. Namun, arus modal juga dapat menimbulkan dampak negatif apabila modal keluar dalam jumlah besar dan tidak terkendali. Komponen terakhir adalah neraca lalu lintas moneter yang berkaitan dengan perubahan cadangan devisa yang dimiliki oleh sentral bank. Cadangan devisa sangat penting karena berfungsi sebagai alat pembayaran internasional dan sebagai penyangga apabila terjadi krisis ekonomi. Dengan cadangan devisa yang cukup, suatu negara dapat menjaga stabilitas nilai tukar mata uangnya. Oleh karena itu, neraca pembayaran internasional merupakan indikator penting yang mencerminkan kekuatan dan stabilitas perekonomian suatu negara. Perkenalkan, nama saya Airisa Ismatul Hawa dengan NIM 3402240120. Di sini saya akan menjelaskan tentang kondisi dan faktor yang memengaruhi neraca pembayaran. Neraca pembayaran suatu negara dapat berada dalam kondisi surplus, defisit, atau seimbang. Kondisi ini ditentukan oleh perbandingan antara penerimaan dan pengeluaran devisa negara. Neraca pembayaran surplus terjadi apabila penerimaan devisa dari luar negeri lebih besar dibandingkan pengeluaran devisa ke luar negeri. Kondisi surplus menunjukkan bahwa perekonomian negara berada dalam keadaan yang cukup, kuat, dan stabil. Sebaliknya, neraca pembayaran defisit terjadi apabila pengeluaran devisa ke luar negeri lebih besar daripada penerimaan devisa. Defisit neraca pembayaran yang berlangsung lama dapat menurunkan cadangan devisa dan melemahkan nilai tukar mata uang. Salah satu faktor utama yang memengaruhi neraca pembayaran adalah kegiatan ekspor dan impor barang serta jasa. Ekspor yang tinggi akan meningkatkan penerimaan devisa negara dan memperbaiki kondisi neraca pembayaran. Namun, impor yang berlebihan dapat menyebabkan devisa keluar dalam jumlah besar, sehingga memperburuk neraca pembayaran. Faktor lain yang memengaruhi neraca pembayaran adalah nilai tukar mata uang. Perubahan nilai tukar dapat memengaruhi daya saing produk dalam negeri. Inflasi juga memiliki pengaruh besar terhadap neraca pembayaran. Inflasi yang tinggi membuat harga barang domestik menjadi mahal dan kurang kompetitif. Selain itu, tingkat pendapatan nasional turut memengaruhi neraca pembayaran karena pendapatan yang tinggi cenderung meningkatkan konsumsi barang impor. Investasi asing merupakan faktor yang dapat memperbaiki neraca pembayaran karena membawa masuk modal dan devisa ke dalam negeri. Namun, jika investasi asing keluar secara besar-besaran, kondisi neraca pembayaran dapat memburuk. Oleh karena itu, semua faktor tersebut harus dikelola dengan baik agar neraca pembayaran tetap stabil. Pemahaman terhadap faktor-faktor yang memengaruhi neraca pembayaran sangat penting dalam perumusan kebijakan ekonomi nasional. Perkenalkan, nama saya Pelia Jahra Risnandar dengan NIM 3402240119. Di sini saya akan menjelaskan tentang upaya penyeimbangan neraca pembayaran. Menyeimbangkan neraca pembayaran merupakan upaya untuk menjaga kestabilan antara penerimaan dan pengeluaran devisa suatu negara. Keseimbangan neraca pembayaran sangat penting karena berkaitan langsung dengan kestabilan ekonomi dan nilai tukar mata uang. Salah satu kebijakan yang dilakukan pemerintah adalah kebijakan perdagangan dengan mendorong ekspor dan mengendalikan impor. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas produk dalam negeri mampu bersaing di pasar internasional. Selain kebijakan perdagangan, pemerintahan dan bank sentral menerapkan kebijakan moneter. Kebijakan moneter dilakukan dengan cara mengatur suku bunga dan jumlah uang beredar. Tujuan kebijakan moneter adalah menjaga nilai tukar dan mengendalikan inflasi.
kebijakan fiskal juga berperan dalam menyeimbangkan neraca pembayaran melalui pengaturan pajak dan pengeluaran negara. Pemerintahan dapat memberikan insentif kepada sektor produktif agar produksi dalam negeri meningkat. Pengendalian arus modal juga menjadi langkah penting untuk pencegahan pelarian modal ke luar negeri. Pemerintah perlu mencari iklim investasi yang produktif agar modal asing tertarik untuk masuk dan bertahan. Selain pemerintahan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam menjaga neraca pembayaran. Masyarakat dapat mendukung dengan cara menggunakan produk dalam negeri dan mengurangi konsumsi barang impor. Dengan meningkatkan penggunaan produk lokal, ketergantungan terhadap barang impor dapat dikurangi. Kerjasama antara pemerintahan dan masyarakat sangat dibutuhkan agar neraca pembayaran tetap seimbang dan perekonomian internasional semakin kuat. Jadi, kesimpulannya yaitu neraca pembayaran internasional merupakan catatan resmi yang sangat penting karena mencerminkan seluruh hubungan ekonomi suatu negara dengan negara lain dalam jangka waktu tertentu. Neraca pembayaran tidak hanya menunjukkan aktivitas ekspor dan impor, tetapi juga mencangkup jasa, pendapatan, serta arus modal dan investasi. Dengan adanya neraca pembayaran, pemerintah dapat mengetahui kondisi perekonomian nasional serta kemampuan negara dalam memperoleh dan menggunakan devisa. Kondisi neraca pembayaran dapat berada dalam keadaan surplus, defisit, atau seimbang. Surplus menunjukkan penerimaan devisa lebih besar daripada pengeluaran, sedangkan defisit menandakan pengeluaran devisa lebih besar dari penerimaan. Kondisi defisit yang berlangsung lama dapat berdampak negatif terhadap cadangan devisa dan nilai tukar mata uang, sehingga berpotensi mengganggu stabilitas ekonomi nasional. Oleh karena itu, penting bagi suatu negara untuk menjaga agar neraca pembayaran tetap berada dalam kondisi yang sehat. Berbagai faktor memengaruhi neraca pembayaran, seperti kegiatan ekspor dan impor, nilai tukar mata uang, tingkat inflasi, pendapatan nasional, serta masuknya investasi asing. Faktor-faktor tersebut harus dikelola dengan baik melalui kebijakan yang tepat. Upaya menyeimbangkan neraca pembayaran dapat dilakukan melalui peningkatan ekspor, pengendalian impor, kebijakan moneter dan fiskal yang efektif, serta penciptaan iklim investasi yang kondusif. Selain peran pemerintah, masyarakat juga memiliki peran penting dengan mendukung penggunaan produk dalam negeri. Dengan demikian, keseimbangan neraca pembayaran dapat terjaga dan perekonomian nasional dapat tumbuh secara stabil dan berkelanjutan. End of flashback.